Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Dalam bahasa daerah dikatakan, jalaunang rupahamu halak nama balu, dohot nasopot somarama somarina, nang halak naburo dohot naparir. Jalaunang manangise mamikiri naroa dopak donganna di bagasan rohana. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kebaikan. Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur atas segala kehidupan yang saudara terima pada pagi ini. Ingat, tanpa kasih setia Tuhan, hidupmu tidak akan mengalami dan mendapatkan sukacita. Firman Tuhan melalui Nabi Zakaria pada pagi ini menyuarakan dan mengingatkan tentang keadilan dan integritas orang Kristen. Atau secara umum, ada larangan dan perintah Tuhan yang akan kita laksanakan. Di sisi pertama, ialah larangan. Apa yang Tuhan larang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu. Namun apapun keadaan dan persoalan kehidupan kita, larangan Tuhan harus kita jauhi. Dan begitu juga dengan perintahnya. Apapun keadaan dan persoalan kehidupan kita, perintah Tuhan harus kita laksanakan. Jemaat yang terkasih, jika kita berbicara akan firman Tuhan pada pagi ini, maka tidak ada satupun dari antara kita yang menginginkan keadaan tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Namun, walaupun dari antara kita tidak ada yang menginginkan hal tersebut terjadi, seperti janda, yatim, orang asing, dan miskin, namun kita tidak bisa memastikan hidup kita tidak mengalami hal itu terjadi. Hal itulah yang disoroti secara dunia atau jasmani. Namun secara rohani kita sudah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan akibat dosa. Kita teraniaya, jatuh miskin, dan apa yang terjadi jika Allah tidak menyelamatkan kita? Apa yang terjadi jika Allah tidak menyelamatkan kita dari dosa kita? Namun dalam hal ini kita disuruh untuk melakukan sisi positif dari larangan tersebut, yaitu untuk membela dan mengasihi orang miskin, janda, yatim, piatu. Kita dilarang untuk mengadakan ketidakadilan, tetapi dalam momen yang sama kita juga disuruh untuk menegakkan keadilan. Jika kita dilarang untuk menindas, maka dalam momen yang sama kita disuruh untuk membela para janda dan anak yatim tersebut. Sebagai orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka kita dituntut menegakkan keadilan dalam persekutuan. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari tekanan perhambaan dosa, maka kita diminta untuk memerdekakan orang yang berada di dalam tekanan ketidakpastian hukum yang dialami oleh orang-orang yang marginal, orang-orang yang tertindas. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, maka pada gilirannya kita pun dituntut untuk memberlakukan pembelaan dan kasih kepada mereka yang miskin, para janda, korban ketidakadilan. Kita dipanggil untuk melakukan hal tersebut dalam hidup ini. Ini bentuk kasih Tuhan terhadap sesama. Sisi pertama ialah larangan. Dilarang menindas dan dilarang merancang kejahatan terhadap orang yang miskin, terhadap orang yang teraniaya. Sisi yang kedua ialah suruhan. Kita disuruh untuk melakukan sisi positif dari larangan itu. Jika di jalan raya kita dilarang untuk berhenti, maka pada dasarnya kita disuruh untuk jalan terus.
Itulah sisi larangan dan suruhan. Kita dilarang untuk mengadakan ketidakadilan, tetapi dalam momen yang sama kita juga disuruh untuk menegakkan keadilan. Jika kita dilarang untuk menindas, maka dalam momen yang sama kita disuruh untuk menegakkan keadilan bagi janda dan anak yatim melalui kasih setia kita dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menerima firman Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena kita percaya firman Tuhan pelita bagi setiap langkah kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Mari dengan sukacita melakukan kebaikan bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tanpa kasih setiamu, kami percaya kami tidak akan mendapatkan apa-apa yang ada dalam kehidupan kami, termasuk napas kehidupan, termasuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tanpa kasih setia Tuhan, kami tidak akan dapat terbangun dari tidur kami, menikmati hari di mana Tuhan memperkenankan kami untuk melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan menjauhkan larangan-Mu, khususnya melalui firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, supaya kami tetap dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan tidak menginginkan dan tidak melakukan apa yang menjadi larangan Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang janda. Tetapi biarlah Tuhan, apapun yang menjadi kehidupan kami, Tuhan akan pakai kami untuk mengasihi setiap ciptaan-Mu, khususnya Tuhan sesama kami manusia. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini diberkati setiap orang yang menginginkan sukacita dalam hidupnya, menginginkan sukacita di tengah-tengah setiap keluarga, menginginkan buah hati di setiap perkawinan, dan menginginkan kesembuhan di setiap jemaat yang sakit, menginginkan pengharapan di setiap orang yang putus asa. Kami percaya Tuhan, kalau pada pagi hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan telah merancang rencana yang baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih untuk menyempurnakan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih setia Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat apa yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan dan mengasihi sesama. Horas.